Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Muhammad Hafiz. Di sini saya akan mewawancarai dengan teman saya yaitu Amir. maklum pemalu. Oke, saya akan mewawancarai atlet drum band Kabupaten Indramayu. Betul? Ya. Oh, sekali kayak. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan seputar latihan, saya ingin tahu dulu dengan nama-nama atlet yang saya ingin wawancarai ini ya. Terutama dari Masnya sendiri, silahkan untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Rianto, asal saya dari Desa Berondong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvis Hari Ramanda dari Cirebon. Cuman udah lama tinggal di Indramayu. Mantan atlet drum band dari tahun 2021 sampai 2022. Oh, ternyata berarti Mas Alvis ini aslinya orang Cirebon ya. Betul sekali ya. Ya. Oke. Pak Amir, Pak Amir, Mas Amir ada yang mau ditanyakan gak nih seputar perkenalan mereka dari mereka? Cukup? Ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikut ya. Untuk Mas Alvis ya. Tadi kan Mas Alvis bilang itu beliau adalah mantan atlet drum band tahun 2021 itu awal mulai latihan atau sudah sampai event? Sudah sampai event dan berlanjut sampai 2022. Oh iya. Dan awal tahun 2021 itu kita sudah mulai latihan untuk persiapan backup Porprov virtual. Dan alhamdulillah kontingen Indramayu kita lolos dan berlanjut sampai Porprov di tahun selanjutnya, di tahun 2022. Dan alhamdulillah kita mendapatkan hasil juara 3 ya. Juara 3 di situ, dan alhamdulillah tidak sia-sia kita berjuang dari tahun kemarin. Dan kebetulan kontingen drum band itu mata lomba yang pertama di Indramayu, dan alhamdulillah langsung mendapatkan juara 3. Seperti itu. Oke, ternyata bukan lumayan sih, hebat ya, baru pertama kali ikut event ya di Porprov ya sudah dapat di nomor 3 ya. Tapi itu nomor 3 itu umumnya atau dari sekian nomor mata lomba kira-kira Mas Alvis? Oke, untuk juara 3-nya itu sebenarnya untuk di mata lomba tertentu. Padahal sebenarnya just fun fact aja, kalau di mata lomba drum band itu mata lombanya ada banyak banget. Ketika saya lomba di Bandung saja itu ada kurang lebih 12 mata lomba, dan itu perjuangannya bukan main-main itu. Benar-benar kita tim atlet harus di pressure mental dan fisik, harus benar-benar menyatu menjadi tim yang kuat. Dan alhamdulillah tidak sia-sia perjuangan kita di tahun tersebut. Ternyata berat juga ya, cabur baru langsung ikut event besar gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan waktu latihan yang cukup lama ya Mas Alvis ya. Cukup lama ya, hampir 2 tahun latihan, betul, sampai Porprov ya. Tapi bisa menunjukkan taringnya kepada kabupaten yang lain ya. Oke. Baik. Mungkin setelah ini akan diwawancari oleh teman saya ya, Amirhan. Silakan. Oke, Mas siapa? Mas Alvis. Mas Alvis. Kita lanjut ke inti pertanyaannya ya, membahas tentang, menanyakan tentang cedera. Cedera apa yang pernah dialami Mas Alvis sendiri selama bermain atau menjadi atlet marching band atau drum band? Drum band. Drum band bukan marching. Oke, pertama-tama itu untuk cedera ya. Cedera yang paling sering saya alami itu di cedera kaki bagian bawah, bagian sini ya, bagian lutut ke bawah, terutama di bagian ini tulang ring bagian sini. Karena emang mata lombanya itu banyak yang banyak melibatkan langkah kaki yang cepat dan panjang seperti itu. Dan selain kaki juga kita ada cedera di bagian bahu bagian sini sampai sini, karena kebetulan saat itu saya bermain trompet ya. Jadi trompet kan harus ditiup, dan
seperti ini, terus harus ke atas, terus harus up, terus, dan itu dalam jangka waktu yang cukup lama dan berulang-ulang. Di untuk seperti itu. Jadi selain di kaki, ada juga di bahu. Seperti itu. Untuk cedera yang pernah saya alami yang mungkin cukup parah yang pernah saya alami. Oke, baik. Menurut Mas Alvis sendiri ya, dari pengalaman bermain drum band, cedera apa yang dominan di The Marching Band? Apakah cederanya seperti yang Mas Alvis alami atau masih banyak cedera-cedera yang lainnya yang sering atlet-atlet drum band itu sendiri alami gitu? Oke. Untuk cedera yang dominan sering ya, itu lebih di kaki bagian bawah. Itu karena kan emang latihan kita setiap hari itu mewajibkan langkah kaki yang panjang dan cepat. Dan itu yang benar-benar dominan. Cuman untuk cedera yang kecil-kecil ya mungkin cedera bahu ataupun cedera bagian mulut ataupun bagian tangan yang ya sedikit kecil tapi itu masih bisa masih aman lah ibaratnya. Begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya, membicarakan tentang cedera pasti juga ada pengobatannya. Biasanya Mas Alvis nih, kalau misalkan waktu mengalami cedera di bagian kaki, bagian bawah atau di bahu, pengobatannya tuh seperti apa? Atau ke dokter atau ke pengobatan alternatif? Itu Mas Alvis, silakan. Oke. Untuk tadi pengobatan ya. Pengobatan itu sebelumnya setiap saya cedera itu karena ibaratnya terlalu sering kita melangkah dan itu otomatis kaki kan capek saking capeknya jadi cedera. Ibarat orang awamnya tuh gitu. Jadi saya mengobatinya itu pertama dengan jalan kaki pelan, santai. Pendinginan ya. Jalan kaki dengan santai. Terus dibarengi dengan dikasih mungkin minyak urut atau kalau bahasa modernnya mah hot cream. Hot cream kita diurut-urut ya pelan-pelan itu dimasaj, dipijat gitu. Terus setelah dipijat kita duduk tapi sambil posisi selonjor gitu. Jadi untuk pengobatan cedera yang pernah saya alami dan saya atesi sementara itu sih jalan pendinginan, terus dipijit, terus pakai minyak urut seperti itu. Berarti kurang lebih pengobatannya itu dimasas ya? Ya. Dipijit secara pelan-pelan. Silakan. Cukup Mas Amir? Cukup. Oke, berarti yang saya nangkep itu ternyata atlet drum band itu dituntut harus jalan cepat ya. Berarti sama halnya dengan atlet jalan cepat ya. Cuman yang membedakan atlet drum band itu harus membawa beban ketika jalan cepat ya. Nah, berarti otomatis seperti ini ya. Sambil jalan cepat gitu ya. Sambil kayak gini atau gini berarti melangkah. Set. Ya. Oh, ya betul sih ya. Memang berat juga ternyata ya atlet drum band ya. Apalagi dengan jarak yang wow ya, fantastis ya dengan ya betul. Oke. Mungkin itu saja ya dari Mas Apis. Sekarang saya akan tanyakan ke Mas April selaku atlet yang masih aktif ya untuk sekarang. Ya. Untuk Mas April sendiri, apakah atlet drum band sekarang itu ada program atau event tertentu yang ingin dituju atau ingin jadi target untuk drum band di Kabupaten Indramayu sendiri, entah itu BK tahun depan ataupun Porprov ataupun apalah itu, apakah ada event yang ingin dituju? Baik, jadi untuk target drum band dari Kabupaten Indramayu khususnya itu kita ada target untuk tahun depan ya, kita usahakan lolos untuk di BK-nya supaya nanti kita juga lolos ke tingkat provinsi atau Porprov ya. Dan juga di Porprov usahakan kita mendapatkan sebaik-baiknya adalah emas gitu, supaya kita bisa membanggakan nama kabupaten kita lagi gitu, supaya kita juga bisa menaikkan lagi gitu.
tentang image kita tentang Indramayu. Bukan Indramayu itu bukan hanya segini aja, tapi juga lebih dari itu Indramayu itu. Oke. Nah, itu kan berarti sekarang sudah ada latihannya. Nah, itu kira-kira persiapan untuk BK Porprov itu latihannya berapa kali kira-kira dalam seminggu? Baik, untuk masalah latihan biasanya dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, hari Sabtu dan hari Minggu. Karena ada yang sekolah, jadi hari Sabtu dan hari Minggu supaya anak-anaknya bisa belajar dengan baik juga. Nah, itu tuh karena mungkin ya targetnya mungkin masih sedikit jauh, jadi masih seminggu itu baru 2 kali ya. Benar. Nah, apakah nanti bulan depan atau di akhir tahun atau di awal tahun itu latihan bisa dipadatkan menjadi mungkin seminggu 4 kali atau seminggu 7 kali atau seperti apa? Apakah itu mungkin terjadi nanti di atlet drum band untuk menuju BK Porprov agar tercapai tujuannya? Biasanya pasti kalau kita mendekati hari pelaksanaan atau mendekati ya sekiranya beberapa bulan atau sekiranya itu cepat banget, kita biasanya tambahan latihannya bisa jadi 4 kali sampai 3 kali. Bahkan sampai kalau udah mendekati hari H 1 bulan 2 bulan kita 1 bulan full kita latihan terus dan kita laksanakan melakukan dispensasi kepada anak-anak yang ikut menjadi atlet Tadi di karantina ya? di karantina Di selama karantina. kurang lebih 1 bulan. Itu 1 bulan itu kadang 2 bulan atau 1 bulannya saja itu bisa jadi. Itu bisa jadi biasanya 1 bulan karantina, Oh, mereka pulang lagi, beberapa hari ya? beberapa hari mereka iya. pulang lagi, karantina lagi, supaya materinya mantap dan juga bisa menyaingi kabupaten kota yang lain. Berarti persiapannya juga sudah oke lah ya untuk buat tahun ini ternyata. Keren juga sih. Nah, mungkin setelah ini teman saya akan bertanya lagi ya. Jadi nanti saya serahkan lagi ke teman saya yaitu Amir Han. Balik ke topik pembicaraan ya, yang apa tujuan kita wawancara selama Mas April menjadi atlet sekarang, pernah mengalami cedera pada saat latihan. Untuk masalah cedera pasti kita sering ya. Pertama tadi ya udah jelaskan sama Kang Alvis ya, pasti tidak jauh-jauh dari kaki ya. Dari biasanya ada di betis ya. Bahkan kalau kita biasanya tidak pemanasan ada sakit di bagian pupu ini ya, paha. Karena kita belum pemanasan biasanya. Dan juga saya ini anak perkusi atau anak pukul ya, biasanya pakai harness yang dipakai di badan. Biasanya ada rasa sakit-sakit cedera di sini. Jadi supaya itu tidak cedera, kita biasanya pemanasan dulu gitu. Biasanya cederanya di bagian punggung gitu. Punggung dan kaki. Punggung dan kaki. Baik, kurang lebih sama ya. Kalau cedera drum band itu di bagian kaki. Kalau Mas Alvis tadi di cara menyembuhkannya dengan cara masas atau memijat secara perlahan, Menggunakan nah, krim ya. menggunakan krim. Apakah Mas April juga Punya pengobatan punya pengobatan sendiri atau sama saja dengan Mas Alvis? Karena cederanya juga kan hampir sama ya di bagian situ. Silakan. Baik, untuk cara pengobatannya ya mungkin sama ya, dipijit bagian kakinya sama bagian badan saya. Tapi di sini saya ada tambahan gitu, yaitu dengan merendam kaki saya dengan air dingin. Supaya otot-ototnya ini rileks lagi gitu. Yang tadinya tegang menjadi rileks lagi gitu. Karena kita kan sudah selesai dengan latihan kita gitu. Dan juga kita bisa menikmati gitu dengan tidurnya gitu, dan juga teratur juga tidurnya. Dan juga saya biasanya itu mengurangi namanya minuman yang es dan juga pedas gitu ya. pedas juga gitu. Berarti kurang lebihnya sama, cuma Mas April sendiri ada tambahan merendam di air es gitu ya. Ya, saya pikir sudah cukup. Silakan Mas Apis. Ya, ternyata setelah saya wawancarai dari kedua atlet ini ya, permisa dari Mas Alvis selaku mantan atlet, dari Mas Apris selaku mantan atlet yang masih aktif. Ternyata yang kita tahu itu drum band itu bukan hanya sekedar seni pertunjukan, bukan hanya sekedar seni musik. Ternyata itu dilombakan juga sekarang menjadi cabur baru. Ya. Bagian dari olahraga. Iya betul, sebagian dari olahraga. Ya. Bahkan alat yang paling berat itu bisa mencapai berapa kilo, Mas Alvis, Mas April?
kurang lebih ya, yang saya mainkan itu sekitar sampai 15 kilo ada. Karena saya main perkusi bass tumpuk 2 gitu, kurang lebih 15. Set dong. Kira-kira Mas Alfi sendiri untuk alat tiup sendiri itu kira-kira berapa kilo yang paling berat? Pernah dirasakan. Oke, kebetulan saya juga pemain alat tiup ya. Alat tiup. Untuk yang paling berat itu ada di alat tuba. Tuba tuh yang bass digendong itu. Kurang lebih beratnya 10 kilo lah. Kurang lebih 10 kiloan. Begitu. Ternyata bukan main ya ternyata. Kita dituntut jalan cepat, dituntut langkah panjang dengan bawa beban ya. Itu ya sama saja kita kayak orang fitness ya ternyata. Fitness plus kardio berarti ya. Sama lari. Berbeda dengan atlet. Lari, kalau lari kan larinya Hanya aja. lari saja ya. Nggak ada beban. Kalau drum band ini lari membawa beban. Iya. Terus juga saya tuh sempat cari-cari informasi itu lombanya seperti apa. Ternyata saya tuh ingin memastikan saja benar tidak ternyata dalam ada yang namanya lomba LKKB, LBJP, LUG, satu laginya LBB ya, betul ya, itu ada 4 ya. Nah, itu di LBB kan hanya baris berbaris ya. Nah, terus sambil main musik ya, baris sambil musik, bener itu, betul ya. Nah, untuk apalagi LUG itu kita menampilkan pagelaran ya, betul ya, selama 13 menit kurang lebih. Nah, ini yang saya pertanyakan itu LKKB ada 3 juga ya, 4.000 ya, 4.000 meter, 6.000 meter, sama 8.000 ya, putra putri sama mix itu setiap hari itu. Berarti kalau mau, berarti kalian sambil bawa alat ya, dengan langkah panjang. Dan saya cari-cari juga ternyata itu waktunya harus pas 80 menit, betul tidak? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Betul? Betul. Buset. Ya, gila sih ini ya. Dan ada satu mata lomba lagi yang bikin saya penasaran ya. Itu LBJP. Sama juga kan ada yang 400, 600 dan 800 ya. Putra putri mix. Nah, dan saya cari-cari juga ternyata itu tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Contoh kayak yang saya cari tahu tuh ada yang 800 meter. Betul nggak? Ya. Itu kalau nggak salah saya cari tahu itu tidak boleh melebihi 4 menit. Benar tidak itu? Betul sekali. Iya. Kurang lebih. Itu gimana itu caranya itu supaya di 4 menit itu kita pas itu, tidak lebih tidak kurang. Untuk mata lomba LBJP kurang lebih waktunya sekitar 4 menit. Gimana caranya kita 4 menit sudah sampai di finish, yaitu jangan latihan yang rutin gitu. Dan juga tadi makan makanannya teratur, tidurnya, dan juga yang paling penting adalah langkahnya harus dilebarkan supaya kita waktunya itu tidak lebih dari itu dan juga tidak didiskualifikasi oleh panitia tersebut gitu. Kalau Mas Alfi sendiri gimana itu? Kalau untuk saya emang di LBJP itu mata lomba yang bener-bener bikin sekarat. Hampir mendekati sang pencipta. Bener-bener itu. Jadi ibaratnya kita LBJP ya. Yang paling ekstrimnya itu LBJP mix campuran 800 meter. Itu kita 2 kali lapangan bola ya. 2 kali atletik ya. 2 kali lapangan atletik kita harus bermain alat. Harus bermain musik. Tapi posisi kita harus berjalan cepat. Tidak boleh lari, tidak boleh jalan. Dan rentan waktu yang ditentukan itu harus 4 menit. Tidak boleh lebih, kurang lebih bagus. Lebih cepat lebih baik. Dan jika kita menyalip dari tim lain, itu otomatis sudah pasti juara. Karena pas kita Porprov tahun kemarin itu ada yang menyalip dan itu langsung juara. Poinnya waktunya paling cepat dan poinnya naik drastis. Dan itu bayangin aja kita 2 kali lapangan atletik, kita harus main alat, kita harus jalan cepat. Sekali kita memperlihatkan postur lari, itu pihak juri pasti sudah diskualifikasi tim. Itu makanya kita harus benar-benar koordinasi kepada tim dan latihan yang benar-benar ekstrim. Kalau boleh bilang ekstrim. Ternyata saya dan Mas Amir ini banyak terbuka ya Mas Amir, bener nggak? Banyak Ya. belajar. Iya, banyak belajar.
sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan, ingin kami bicarakan, ingin sharing-sharing. Cuman berhubung langit sudah menunjukkan Gelap. gelapnya, ya, cahaya sudah mulai menghilang. Jadi kami berdua berterima kasih, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dari segi pertanyaan kami, dari apa namanya, tempat yang kami sediakan Iya, seperti yang kami ini. sediakan. Iya. Kolam renang. Heeh. Tapi kami bersyukur sekali karena kami mendapat ilmu yang baru dari Mas April dan Mas Alvis. Semoga apa yang Mas Alvis dan April berikan kepada kita menjadi ladang amal dan menjadi berkahnya untuk Mas Alvis dan April. Amin ya. Ya. Mungkin podcast hari ini cukup sampai sini. Oke, Mas April. Oke, siap. Oke, Mas April. Oke, sebelum mengakhiri ini, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Hafiz, izin undur diri. Terima kasih sudah mau mendengarkan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.